Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Insinyur Profesor Alu Nikmatullah AGR SC selaku dosen pengampu pada mata kuliah budidaya tanaman obat. Perkenalkan, nama saya Putri Nadine Arkadia dengan NIM H1B02410082 selaku mahasiswa farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas literatur review dengan judul Pemanfaatan kayu manis Cinnamon bermain sebagai sediaan obat tradisional dan sumber ekonomi lokal pada masyarakat suku Gayo Aceh. Adapun outline yang akan saya bahas pada materi ini, yang pertama ada pendahuluan, kedua fokus masalah dan tujuan, ketiga metode, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Next, kita akan bahas pendahuluan. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Teman-teman tahu tidak bahwa Indonesia memiliki lebih dari 30.000 spesies tumbuhan dan sekitar 9.600 diantaranya berpotensi sebagai bahan obat? Menurut penelitian Suwardi et al. 2020 mencatat bahwa suku Gayo di Aceh merupakan salah satu komunitas yang masih aktif menjaga tradisi pengobatan berbasis tanaman lokal. Kemudian, kayu manis cinnamon bermani ini menjadi salah satu tanaman unggulan masyarakat Gayo dimanfaatkan sebagai obat tradisional sekaligus menjadi komoditas ekonomi yang bernilai. Namun, potensinya belum tergarap optimal karena hasil panen masih banyak dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang relatif murah. Kemudian ada fokus masalah dan tujuan. Langsung saja kita masuk ke fokus masalah. Jadi, kayu manis cinnamon bermani ini telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat suku Gayo Aceh dalam sistem pengobatan tradisional mereka. Namun, di sisi lain, potensi ekonomi tanaman ini belum tergarap secara proporsional atau optimal. Mayoritas petani masih menjual hasil panen mereka dalam bentuk mentah dan harga yang relatif rendah. Sementara kendala teknologinya pengolahan dan akses pasarnya tuh belum juga terselesaikan. Adapun tujuannya yang pertama ada mengkaji praktik etnomedicine masyarakat Gayo terhadap kayu manis, lalu menggali potensi nilai tambah ekonomi kayu manis dari sisi budidaya dan pengolahannya. Next, metode. Adapun metode yang digunakan, kajian ini menggunakan pendekatan naratif review dengan sintesis tematik, kemudian penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, PubMed, dan portal jurnal nasional terakreditasi Sinta dengan rentang waktu publikasi 2016 hingga 2024. Adapun kriteria inklusi artikel meliputi 4 poin yang ada di bawah ini. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Teman-teman, kita masuk ke botani dan fitokimia kayu manis. Yang pertama ada karakteristik dan senyawa bioaktif. Jadi, kayu manis ini dia termasuk ke famili Lauraceae dengan nama ilmiah Cinnamomum burmani, yang dimana dia tuh tumbuh pada optimal pada ketinggian 500 hingga 1.500 mdpl, yang dimana dia ini sesuai dengan kondisi wilayah pegunungan Gayo. Terus yang ketiga itu dia bisa dimanfaatkan kulitnya, di mana kulit batangnya tuh mengandung senyawa bioaktif yang paling tinggi. Di kayu manis terdapat senyawa bioaktif utama. Yang pertama ada sinaldehyde yang terkandung 60-80% komponen utama minyak atsiri. Lalu yang kedua ada eugenol, yang ketiga ada linalol, yang keempat ada senyawa terpenoid, ada yang kelima ada flavonoid, yang keenam ada prosinidins, yang ketujuh ada tannin, dan yang terakhir kedelapan ada kumarin. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang etnomedicine dari suku Gayo. Jadi, kayu manis ini memiliki bentuk sediaan dan berbagai macam manfaat. Pertama, ada rebusan kulit batang yang memiliki manfaat seperti antidiabetes dan antioksidan. Lalu yang kedua ada minyak atsiri memiliki manfaat seperti antibakteri dan penyembuhan luka. Dan ada pasta atau simplicia kering memiliki antiinflamasi dan anti jamur. Dan terakhir ada infusa atau sediaan yang memiliki manfaat seperti anti diare dan antimikroba. Baik teman-teman tahu tidak bahwa di kayu manis itu terdapat aktivitas farmakologis? Nah, jadi yang pertama ada antioksidan. Di antioksidan ini terkandung senyawa sinaldehyde dan eugenol, juga ada prosinidins, yang dimana dia tuh terbukti mampu menekan radikal bebas pada uji DPPH yang berperan dalam pencegahan penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Lalu yang kedua ada antibakteri. Di ekstrak kayu manis ini mampu menghambat pertumbuhan Escherichia coli dengan Streptococcus pyogenes dengan menghambat sintesis dinding sel dan penurunan produksi ATP.
Kemudian yang ketiga ada antiinflamasi. Di kayu manis terkandung senyawa deborneol dengan sinamaldehyd yang dimana dia tuh memodulasi aktivitas makrofag sehingga mempercepat penyembuhan luka. Lalu yang keempat ada anti diabetes yang dimana dia tuh bekerja melalui peningkatan sensitivitas insulin, kemudian ada stimulasi translokasi GOT4 dan penghambatan enzim aglukosidase yang memperlambat penyerangan atau penyerapan glukosa di saluran cerna. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kondisi ekonomi kayu manis. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa kayu manis ini merupakan komunitas hasil hutan bukan kayu (HBK) yang dibudidayakan secara agroforestry oleh petani di Gaya Luas Aceh Tengah dengan masa panen sekitar 7 hingga 10 tahun. Kemudian mayoritas petani itu masih menjual hasil panen dalam bentuk mentah dengan harga yang relatif rendah. Padahal jika diolah menjadi produk turunan nilai jualnya itu bisa meningkat jauh lebih tinggi. Kemudian meskipun volume ekspor cenderung menurun, menurut penelitian dari Pantai et al. 2024 menunjukkan bahwa nilai dan harga ekspor kayu manis Indonesia justru meningkat dan daya saingnya tuh di pasar global, terutama di Amerika Serikat, masih terbilang kuat. Artinya, masalah utamanya itu bukan pada kualitas, melainkan pada kapasitas produksi dan minimnya hilirisasi. Selanjutnya, tantangan ekonomi. Menurut penelitian Juliadi et al. 2023 mencatat bahwa pendapatan bersih petani kayu manis masih sangat terbatas karena hampir semua keuntungan besar justru diambil oleh pedagang perantara dan eksportir. Kemudian, tantangan lainnya yang dihadapi meliputi empat. Yang pertama, lemahnya standarisasi mutu produk. Yang kedua, keterbatasan teknologi pasca panen. Yang ketiga, minimnya akses pasar dan modal usaha. Dan terakhir, keempat, ada posisi tawar petani yang rendah di hadapan pengepul. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa di sini juga ada peluang hilirisasi yang dimana peningkatan nilai tambahan kayu manis dapat diwujudkan melalui pengembangan produk turunan. Bahkan limbah kulit kayu manis pasca panen pun masih bisa diolah menjadi minyak atsiri berkualitas melalui destilasi uap dan air. Menurut penelitian Salsabila et al. 2023, artinya hampir tidak ada bagian tanaman kayu manis yang terbuang percuma. Di sini ada peluang hilirisasi. Teman-teman bisa melihat pada slide tersebut di mana terdapat 4 poin. Yang pertama ada produk turunan, ada sektor pasar, ada potensi nilai tambah, dan terakhir ada tantangan utama. Jadi untuk mewujudkan hal ini, penerapan GAP dan GMF dalam proses budidaya dan pengolahan merupakan langkah awal yang tidak bisa ditawar. Menurut Salsabila et al. 2023, dalam jangka menengah, pembangunan klaster agroindustri kayu manis di Gayo Luas dan Aceh Tengah dinilai sebagai solusi yang lebih struktural dan berdampak sangat luas. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi, kayu manis Cinnamon Burmani terbukti memainkan peran ganda yang penting bagi masyarakat suku Gayo Aceh, yang dimana senyawa aktif seperti cinnamaldehyde, eugenol, flavonoid, dan prosinidins telah terbukti efektif sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan antidiabetes. Di sisi lain, kayu manis juga merupakan sumber penghasilan nyata bagi petani di wilayah Gayo sebagai komoditas HBK. Namun, potensi ekonominya belum tergarap secara optimal. Petani masih banyak menjual produk mentah dengan harga yang sangat rendah. Sementara kendala teknologi pengolahan dan akses pasar belum terselesaikan. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi minyak atsiri, ekstrak atau produk pangan fungsional, nilai tambahan yang bisa diperoleh jauh lebih besar dan kompetitif di pasar global. Selanjutnya ada saran yang direkomendasikan. Yang pertama ada kerjasama multi pihak, lalu yang kedua ada penelitian lanjutan, dan yang terakhir ketiga itu pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Teman-teman bisa mengecek atau men-scan barcode pada slide berikut. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak video ini hingga selesai, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.